Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Novan Baru Rizal dari Offering B. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum editing data dan input data atribut. Yang pertama yaitu editing data. Nah, sebelum saya melakukan editing data, di sini saya telah melakukan input data berupa peta rektifikasi daerah Trawas yang menjadi bagian kecil dari daerah Batu di sebelah utara. Nah, karena itu daerah Batu yang ada di peta Trawas ini harus kita lakukan digitasi terlebih dahulu agar kita dapat melakukan editing data. Nah, untuk melakukan digitasi sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu dengan melakukan start editing pada editor, toolbar editor. Nah, kemudian karena daerahnya berupa batas administrasi, kita pilih polygon. Nah, karena ini sudah ada batas wilayahnya, maka kita tidak perlu menggunakan polygon karena nanti hasil dari digitasinya akan menjadi tidak sama. Kita harus menggunakan autocomplete polygon agar nanti garis lurus ini sama dengan hasil dari digitasi yang kita lakukan. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Kita zoom untuk mengetahui batas wilayahnya. Kita harus menzoomnya sampai ukuran zoom 1:2000 agar tidak melenceng terlalu jauh. Nah, seperti ini. Cukup dekat-dekat saja, tidak perlu jauh. Yang penting selesai dan akurat. Nah, seperti ini. Zoomnya sebaiknya harus 2000 karena itu menurut saya adalah ukuran yang ideal agar saat mendigitasi batas wilayah ataupun mendeliniasi sungai atau jalan raya itu bisa lebih akurat dan tidak terlalu dekat agar tidak memakan waktu yang cukup lama. Nah, seperti ini. Video ini akan saya pause agar tidak memperpanjang durasi. Nah, inilah hasil dari digitasi yang telah saya lakukan dari kekurangan wilayah daerah Batu yang hanya ada di Trawas, Kemudian ini garis warna biru ini menunjukkan bahwa bagian ini aktif seleksinya. Kemudian kita harus menyatukan daerah ini dengan wilayah yang ini. Nah, ini caranya yaitu dengan melakukan
klik pada daerah yang akan kita satukan. Ini sudah terseleksi, sudah saya klik maksudnya. Kemudian kita tekan shift, kemudian kita tekan klik pada daerah yang ini. Nah, maka kedua wilayah ini sudah terseleksi. Selanjutnya untuk menggabungkan kedua wilayah ini, kita dapat melakukannya dengan cara klik editor, kemudian klik merger. Nah, ini kita memilih daerah mana yang disatukan kemana. Jadi daerah asal ke daerah tujuan. Nah, karena daerah asalnya adalah ini yang belum memiliki nama, sedangkan yang sudah memiliki nama, sudah memiliki data atribut, maka daerah asalnya adalah kabupaten. Nah, kemudian klik OK. Nah, inilah hasil dari editing data berupa merger. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan editing data, membetulkan batas-batas, maksudnya membetulkan hasil digitasi sungai ataupun jalan-jalan yang tidak sesuai dengan gambar yang ada di peta. Nah, untuk lebih jelasnya bisa saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil digitasi yang tidak sesuai dengan yang ada di peta. Di peta sungainya seperti ini dan digitasinya seperti ini. Nah, sangat tidak sesuai sama sekali. Kemudian untuk menyesuaikannya, kita dapat melakukan dengan cara mengklik ini. Nah, kemudian kita double klik. Nah, maka akan muncul titik vertex. Kemudian kita dapat memindahkannya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, garis biru yang menyala ini adalah garis sebelumnya dan yang lebih gelap ini adalah garis yang telah diubah. Nah, untuk menyesuaikan ini, karena di sini adalah garis lurus dan tidak mempunyai vertex, maka kita dapat memasukkan vertex ke dalam garis lurus ini. Caranya yaitu dengan mengklik kiri, mengklik kanan, kemudian insert vertex. Nah, seperti ini. Kemudian kita dapat memindahkannya. Nah, kemudian lagi mengklik kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat mengubah arah gerakannya. Kemudian lagi insert vertex. Ini yang terpilih harus satu ya, kalau tidak satu maka keduanya akan berpindah. Lambang dari vertex ini terpilih adalah adanya kotak putih di tengah dari titik vertex ini. Nah, seperti ini kita sesuaikan. Nah, insert vertex. Tidak perlu mengklik ya, nanti kalau diklik dulu akan terseleksi lah seperti ini, atau akan terseleksi 2 titik.
Nah, seperti ini. Nah, dapat dilihat hasil dari uh, editing data terhadap batas garis yang salah dapat dilihat. Nah, ini sudah sesuai, dan ini adalah yang sebelumnya yang tidak sesuai sama sekali. Nah, seperti ini lagi. Nah, kita dapat mengakhirinya dengan mengklik di segala tempat. Nah, inilah hasil dari kita agar lebih jelasnya dapat menyeleksinya dengan cara mengklik. Nah, seperti ini sudah cukup sesuai pikir saya. Nah, untuk garis yang putus ini kita juga dapat melakukannya dengan cara mendouble klik agar keluar titik vertexnya, kemudian kita arahkan ke ini. Nah, ini akan otomatis tergabung, akan menggabung menjadi satu garis yang padu. Nah, seperti itu kita dapat menyimpan agar tidak hilang hasil editing kita. Nah, sekarang saya akan melakukan input data atribut ke dalam peta ini. Kemudian maksud saya ke dalam hasil digitasi saya ini. Kita hilangkan dulu jalan raya dan sungainya. Nah, inilah tampak batas wilayah administrasi. Kemudian kita dapat melakukannya dengan cara klik kanan pada layer kabupaten, kemudian pilih open attribute table. Nah, seperti ini. Ini sudah saya isikan nama-nama daerahnya. Kemudian setelah ini kita dapat melakukan membedakan gambar agar peta terlihat lebih menarik. Caranya yaitu dengan mengklik kanan layer kabupaten, kemudian pilih properties, kemudian pada simbologi pilih kategori, kemudian pada value field pilih keterangan, kemudian add all values. Nah, kemudian klik apply. Nah, di belakang ini, nah ini tampak sudah terbedakan setiap batas kecamatan di Kabupaten Batu. Kemudian kita dapat menampilkan nama-nama dari setiap wilayah ini,
batas-batas wilayah ini dengan cara masuk pada label, kemudian centang ini label fitur in this layer. Setelah itu, nah, keterangan, label field keterangan, kemudian klik OK saja. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi karena hasil dari merger, maka namanya hilang. Jadi kita harus memberikan nama karena belum dinamai. Nah, kita dapat menyembunyikan dulu ini yang belum dinamai, ini yang paling atas ini kita hilangkan dulu. Oke. Nah, ini adalah Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Kita beri nama Desa Tulungrejo. Nah, seperti ini cara memberikan nama dengan menyeleksi dulu daerah yang ingin kita beri nama. Kemudian pada tabel atribut table akan muncul baris yang sama, yang sesuai dengan wilayah yang kita seleksi tadi. Nah, garis biru ini menunjukkan bahwa ini adalah data yang dimiliki oleh poligon ini. Nah, seperti itu. Baik, video ini akan saya pause terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita akan melakukan input data atribut baru berupa jumlah penduduk laki-laki di Kota Batu, kemudian jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk seluruhnya, kemudian tingkat kepadatan penduduk. Pada ini setiap desa atau kelurahan. Kemudian langsung saja, yaitu dengan menambahkan kolom baru dengan cara klik pada ikon ini di pojokan atas ini, kemudian add field, kemudian beri laki-laki, pilih long integer. Nah, ini kita dapat mengisinya dengan 20 saja batas dari digit. Setelah itu kita tambahkan lagi add field perempuan sama long integer, kemudian 20. Nah, seperti ini. Setelah itu add field jumlah penduduk, long integer lagi, kemudian 20. Kemudian setelah itu kepadatan penduduk.
kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tipenya double. Belum. Sebelum kepadatan penduduk adalah luas wilayah. Luas wilayah. Long integer. Kemudian lagi kepadatan penduduk. Double. Kemudian berarti ini adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Ini 20. Ini juga 20. Nah, setelah ini kita dapat menginput data ini dari internet di webnya Batu. Kemudian kita sesuaikan Desa Sanggukerto misalnya. Ini kita masuk menu edit. Kemudian kita isi dengan laki-laki 3654. Kemudian perempuannya 3791. Nah, seperti ini. Video ini akan saya pause dan akan saya teruskan pada sesi setelah saya mengisi laki-laki dan perempuan. Nah, seperti inilah data atribut yang telah saya masukkan. Ini untuk laki-lakinya dan ini untuk perempuannya. Nah, untuk jumlah penduduk kita dapat melakukannya secara otomatis dengan cara mengklik kanan pada judul kolom, kemudian pilih fill kalkulator. Nah, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, maka kita langsung saja dengan mendouble klik laki-laki ditambah di sini simbol tambah, kurang dan sebagainya. Kita pilih tambah, ditambah perempuan, double klik. Nah, langsung saja oke. Nah, ini adalah jumlah penduduk dari setiap desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang ada di sini. Nah, kemudian untuk luas wilayah kita dapat langsung saja, karena ini satuannya sudah teridentifikasi yaitu meter. Di sini meter. Kemudian kita klik kanan pada luas wilayah. Kemudian pilih calculate geometry. Kemudian properti area, unit, pilih hektar. Oke. Nah, ini sudah
hitung secara otomatis seperti di sini daerah ini. Nah, ini memiliki luas wilayah 1296 hektar. Nah, untuk ini Desa Telungrejo ini 7033. Kemudian untuk kepadatan itu jumlah penduduk dibagi luas. Kita klik kanan, kemudian field kalkulator. Kemudian langsung saja kita hitung. Jumlah penduduk, double klik, dibagi luas. Double klik. Kita ulangi. Jumlah penduduk dibagi luas. Nah, klik OK. Nah, ini sudah terhitung kepadatan penduduknya seperti ini. Nah, di daerah Kelurahan Songkokerto ini memiliki kepadatan 13 orang per hektar. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat semacam peta tematik tentang kepadatan penduduk. Caranya yaitu dengan mengklik kanan layar kabupaten, kemudian pilih properties. Setelah itu pada simbologi, nah, pilih misalkan quantity. Nah, ini adalah pembagiannya. Misalkan jumlah penduduk bagi luas wilayah. Nah, ini adalah keterangan atau legendanya. Kemudian misalkan kita klik apply. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat warna yang gelap ini menunjukkan ada 39 sampai 83 orang kepadatannya per hektar atau bisa dikatakan tinggi. Kemudian yang kuning ini adalah rendah. Nah, untuk membuktikannya kita dapat mengeceknya pada attribute table. Kita ingat-ingat dulu karena tidak bisa ditutup, karena tabel tidak bisa dibuka jika ini tidak ditutup. 39 sampai 83. Ini daerah sisir. Nah, kita lihat kepadatannya. Nah, 83. Benar. Seperti itu. Baiklah. Demikianlah video praktikum editing dan input data atribut dari saya. Atas perhatiannya, mohon terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.